Selamat pagi dan shalom adik-adik. Shalom. Ya, di pagi hari yang indah ini kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena kita boleh berkumpul di rumah kita masing-masing untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu saya undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian. Selamat pagi Bapak. Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Masih dalam keadaan berdiri, kita angkat satu pujian dengan penuh semangat. Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita menyanyi dalam kesudahan. Tiada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, baik adik-adik, semua lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih Bapa karena di pagi hari yang indah ini Engkau boleh mempertemukan kami di rumah kami masing-masing, mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk datang beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, Engkau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini, kiranya boleh berjalan sesuai seturut kehendak-Mu. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, mari kita mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang,
Ya, adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan ke ladang Tuhan. Untuk itu, adik-adik dipersilakan untuk menyiapkan persembahannya, lipat persembahannya dengan baik-baik, tetap duduk yang rapi. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita angkat sekali lagi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Ya, adik-adik, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang telah kita masukkan. Untuk itu, mari kita tenang, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, menandai segala berkat dan anugerah yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami semua. Di mana nyata ya Bapa, kami telah memasukkan persembahan ke dalam ladang-Mu. Kiranya persembahan yang telah kami masukkan boleh kami pergunakan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya, duduk yang tenang, dengarkan firman Tuhan dengan yang baik. Oke, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita mau menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kepada Kakak Devi dipersilakan untuk membawakan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, luar biasa ya. Ya, sekarang kita mau masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ayo siapkan Alkitabnya. Oke, sebelum itu mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan kami pada saat ini. Tuhan yang mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing. Dan saat ini Tuhan kami akan membaca firman-Mu. Biarkanlah firman ini Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, berfirmanlah. Amin. Oke adik-adik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, Kakak Devi mau tanya, minggu lalu pembacaannya tentang apa adik-adik?
Ayo, masih ingatkah minggu lalu pembacaannya tentang apa? Iya, betul sekali adik-adik. Pembacaan minggu lalu tentang Yusuf sebagai penguasa di tanah Mesir. Nah, minggu ini adik-adik ceritanya masih berlanjut adik-adik. Pembacaan kita minggu ini terambil dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Pembacaan kita terambil dari Kejadian 42 ayat 1 sampai 38. Nah, sebelum itu adik-adik Kakak Devi mau tanya. Adik-adik tahu tidak Yusuf itu siapa? Tahu tidak Yusuf itu siapa? Yusuf adalah anak dari Yakub yang disebut juga Israel. Saudara Yusuf ada berapa? Ya, benar sekali, ada 11. Nah, adik-adik, pembacaan kita pada minggu ini kita akan tampilkan dalam bentuk video ya. Adik-adik harap untuk duduk tenang. Kita putar videonya, check it out. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai." Jawab mereka, "Dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan." "Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi." Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Sudahlah, kamu ini pengintai." Dan dimasukkannya mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari yang ketiga berkatalah Yusuf kepada mereka, "Biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku." Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. "Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu." Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika seorang membuka karungnya untuk memberi makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnyalah uangnya ada di dalam mulut karungnya. "Uangku dikembalikan. Lihat, ada dalam karungku." Ketakutanlah mereka. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya,
Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. Oke adik-adik, sudah lihat videonya kan? Nah, tadi kita sudah lihat bagaimana ketika terjadi 7 tahun kelaparan adik-adik. Makanan tidak ada. Kelaparan yang sangat dahsyat di tanah Kanaan pun itu terjadi adik-adik. Nah, saat itu Yakub bersama anak-anaknya berkumpul. Lalu Yakub mengatakan, "Pergilah ke Mesir untuk membeli gandum." Nah, ke-10 anak Yakub pergi ke tanah Mesir. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan Yusuf. Yusuf saat itu telah menjadi seorang penguasa dan penanggung jawab untuk semua gandum yang datang dibeli oleh orang-orang dari dalam Mesir maupun dari luar Mesir. Nah, adik-adik, saat itu mereka datang, mereka sujud. Mereka sujud sampai muka mereka menyentuh tanah. Lalu Yusuf kaget. Ternyata semua yang tunduk itu adalah saudara-saudara Yusuf. Tetapi di sini Yusuf tetap bersikap formal. Padahal kalau dipikir-pikir ya adik-adik ya, seharusnya saat itu Yusuf bisa balas dendam. Yusuf bisa mengusir mereka. Yusuf bisa membunuh mereka karena posisi Yusuf sebagai penguasa dan penanggung jawab. Yusuf bisa saja tidak memberi mereka gandum itu. Tetapi Yusuf tidak demikian. Yusuf tetap bersikap formal dan dia berkata kepada mereka, "Kamu datang dari mana?" Saudara-saudara Yusuf berkata, "Kami dari Kanaan, hendak membeli gandum." Yusuf mengatakan lagi, "Kamu ini pengintai." Lalu saudara-saudaranya menyangkal, tidak, kami bukan pengintai." Nah, di situ kemudian mereka menjelaskan, "Kami ini bersaudara dari seorang ayah. Kami memiliki 12 orang bersaudara. Saat ini kami datang 10 orang. Yang bungsu sedang bersama ayah kami dan yang seorang lagi sudah tiada." Nah, di situ Yusuf sebenarnya tidak tega. Tetapi dia mau menguji kejujurannya mereka. Kejujuran mereka diuji, mereka ditahan di dalam penjara selama 3 hari. Nah, saat mereka ditahan 3 hari kemudian, Yusuf berkata kepada mereka, "Pergilah menjemput adikmu yang bungsu itu dan bawa kepadaku sebagai bukti." Dan ada jaminannya adik-adik, salah seorang dari mereka harus tinggal, yaitu Simeon. Ya, benar sekali. Simeon tinggal sebagai jaminan bahwa mereka akan kembali. Kemudian mereka kembali dengan membawa gandum yang telah mereka beli. Tanpa mereka sadari, di dalam gandum-gandum itu uang mereka telah diselipkan oleh pegawai-pegawai yang disuruh Yusuf. Nah, di jalan saat mereka mau memberikan makan kepada keledai-keledai mereka, mereka membukanya. Wah, ternyata uang mereka ada di dalam. Mereka sangat takut. Waduh, nanti Yusuf marah.
nanti penguasa penanggung jawab itu marah. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mereka sangat ketakutan. Mereka sampai berpikir apa yang harus kita katakan kepadanya saat kita kembali. Nah, saat itu selesai itu mereka kembali ke rumahnya. Di sana ada Yakub bersama Benyamin, adik bungsunya itu. Mereka mengatakan bahwa mereka hendak membawa Benyamin ke Mesir. Ayah mereka tidak mau. Ayah mereka menolak. Tetapi Ruben mengatakan, kami harus membawanya. Percayalah kepadaku, aku akan menjaganya. Nah, saat itu ayahnya mengatakan, kalau misalnya Benyamin tidak pulang, aku akan mati dalam kedukaanku. Mereka pun berangkat kembali ke tanah Mesir. Nah, adik-adik, semuanya sudah mendengarkan cerita kita pada saat ini. Jadi adik-adik, Kakak Devi mau tekankan bagaimana kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, harus taat baca firman Tuhan. Tidak boleh mendendam, harus saling mengasihi. Walaupun mungkin adik kita, kakak kita, orang tua kita pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus mengampuni adik-adik. Tuhan saja yang kita penuh dengan dosa, setiap hari kita berbuat dosa, masih mau selamatkan kita, masih mau mengampuni kita. Bagaimana ketika orang baru melakukan satu kesalahan, kita sudah tidak mau mengampuni, kita sudah mendendam, kita sudah marah-marah, sudah keluar kata-kata kasar. Tidak boleh seperti itu ya adik-adik. Kita harus mengampuni adik-adik ya. Nah, adik-adik, mengasihi dan membahagiakan orang tua, orang-orang di sekitar kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, serta mampu memikirkan, merancangkan, dan melakukan hal-hal baik yang mendatangkan sukacita dan sejahtera. Ingat ya adik-adik, kita tidak boleh mendendam, kita harus mengasihi. Ya, betul sekali adik-adik. Oke? Harus diingat ya, tidak boleh mendendam. Ya, demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Mari sama-sama kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih untuk mengajarkan kami tidak mendendam. Dan terima kasih untuk mengajari kami saling mengasihi Tuhan. Biarkanlah Tuhan kami seperti Yusuf, sekalipun saudara-saudaranya telah melakukan kesalahan, bahkan sampai menjualnya, bahkan hampir membunuhnya Tuhan, tapi ia tidak mau mendendam. Ia tetap mengasihi saudara-saudaranya Tuhan. Biarkanlah Tuhan dalam kehidupan kami pun seperti itu. Inilah doa kami, terima dan sempurnakan. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu bisa kita tanamkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk merespon firman Tuhan, kita mau menyanyi Yesus Pokok. Kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
berkat Tuhan. Saya undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, kami sudah mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Engkau biarkan firman-Mu itu bisa kami tanamkan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati Tuhan, semua kakak-kakak yang melayani Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami bawa ke dalam tangan-Mu, kami sudah berdoa. Amin. Oke, masih ke dalam keadaan berdiri. Kita mau menyanyi lagu Mas Par.